TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaranya memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Indrasari Wisnuwardana Eskom MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indrasari Wisnuwardana Eskom MSI berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti Angkara Mawisati, barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Indrasari Wisnuwardana berupa huruf A nomor 1 sampai dengan nomor 127 terlampir dalam berkas perkara, huruf B dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 terlampir dalam berkas perkara, huruf C nomor 1 berupa 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A71 dan seterusnya dikembalikan kepada Insinyur Gunawan Siregar, huruf D nomor 1 sampai dengan nomor 15 dan seterusnya, huruf B nomor 1 sampai dengan nomor 15 tetap terlampir dalam berkas perkara, huruf E dan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 terlampir dalam berkas perkara, huruf F dari nomor 1 sampai dengan 42 terlampir dalam berkas perkara, huruf G berupa 1 unit smartphone merek Oppo dikembalikan kepada Indra Wijayanto, huruf H nomor 1 berupa 1 unit smartphone merek Vivo dikembalikan kepada Fadro, huruf H nomor 2 terlampir dalam berkas perkara, huruf I terlampir dalam berkas perkara, huruf J, huruf K, huruf L terlampir dalam berkas perkara, huruf M berupa 1 buah handphone merek 12 Pro Max dikembalikan kepada Ringo, huruf N nomor 1 sampai 2 terlampir dalam berkas perkara, huruf O berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy A71, 2. 1 unit handphone iPhone 8, 3. 1 unit handphone Samsung Galaxy Note 9 model number SMN960F, 4. 1 unit handphone Samsung Galaxy S22, 5. 1 unit hard disk eksternal dikembalikan kepada Krisandi Ardian, huruf P berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy S10 dikembalikan kepada Bresman Gultom, huruf Q dari huruf A sampai dengan huruf D terlampir dalam berkas perkara, huruf R berupa 100 lembar uang pecahan $100 Singapura dirampas untuk negara, huruf S berupa 1 buah handphone merek Samsung Galaxy S22 dan seterusnya dikembalikan kepada Dr. Master Parulian Tumanggor, huruf T berupa 1 buah handphone merek Apple iPhone, yang kedua 1 buah handphone merek Apple iPhone XS Max dikembalikan kepada Stan 5, huruf U berupa 1 buah handphone merek Samsung Galaxy A53 dan seterusnya dikembalikan kepada Pierre Togar Sitanggang, huruf V angka 1 sampai dengan 6 terlampir dalam berkas perkara, huruf W angka 1 sampai dengan 3 terlampir dalam berkas perkara, huruf X terlampir dalam berkas perkara, huruf Y berupa 1 buah handphone merek Apple iPhone milik saudara Bilis Anugrah, yang kedua 1 buah akun dan seterusnya dikembalikan kepada Billy Anugrah, huruf Z terlampir dalam berkas perkara, huruf AA angka 1 sampai dengan 10 terlampir dalam berkas perkara, huruf BB berupa 1 unit handphone iPhone 13 Pro Max dan 1 unit handphone IMEI dikembalikan kepada Ayrton Andi Angriawan, huruf BB angka 3 sampai dengan 108 terlampir dalam berkas perkara, huruf CC angka 1 sampai 8 terlampir dalam berkas perkara, huruf DD 1 sampai dengan 73 terlampir dalam berkas perkara, huruf EE berupa 1 handphone merek dan seterusnya dikembalikan kepada Bambang Rukianto, huruf FF, huruf GG, huruf HH
sampai dengan huruf LL terlampir dalam berkas perkara. Huruf MM angka 1 berupa 1 unit ponsel Galaxy C9 Pro warna hitam dan seterusnya dikembalikan kepada Simon Jeffrey Maruli. Huruf MM sampai dengan huruf NN terlampir dalam berkas perkara. Huruf OO angka 1 berupa 1 buah laptop merek Dell Inspiron warna abu-abu dikembalikan kepada Lin Cewe alias Wibinanto Halimjati alias Lin Cewe. Huruf OO angka 2 sampai dengan 7 terlampir dalam berkas perkara. Huruf PP berupa 1 buah handphone Samsung Galaxy S21, 1 buah handphone Samsung Galaxy A32, 1 buah laptop MacBook, 1 buah paspor atas nama Wibinanto Halimjati dan 1 buah paspor dinas atas nama Wibinanto Halimjati dikembalikan kepada Lin Cewe alias Wibinanto Halimjati. Huruf Q berupa 1 buah handphone iPhone Apple XR, kemudian dan seterusnya sampai dengan 1 buah akun email dikembalikan kepada Rapika Primadesti. Huruf RR berupa 1 buah handphone merek 1 buah handphone, kemudian 1 buah laptop, 1 buah akun dan 1 buah akun dikembalikan kepada Maisel Wiranegara. Huruf SS angka 1 sampai dengan 7 terlampir dalam berkas perkara. Huruf TT sampai dengan huruf WW terlampir dalam berkas perkara. Huruf XS berupa 1 unit smartphone merek Samsung dikembalikan kepada Isi Karim. Huruf YY berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy dikembalikan kepada Oke Nurwan. Huruf ZZ sampai dengan huruf triple U terlampir dalam berkas perkara. Angka Romawi 2, barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Pierre Togar Sitanggang. Angka Romawi 1 sampai dengan angka Romawi 30 tetap terlampir dalam berkas perkara. Angka Romawi 3, barang bukti yang disita dalam perkara Stand 5 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. Angka Romawi 4, barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Lin Cewe alias Wibinanto Halimjati, huruf A, B, dan C terlampir dalam berkas perkara. 5, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 22 Desember 2022, ditandatangani oleh penuntut umum. Sekian untuk pembacaan atas nama terdakwa Indrasari Wisnuwardana yang mulia. Berikutnya untuk terdakwa Lin Cewe, ya. Tuntutan pidana, hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. 2, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. 3, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar. Hal-hal yang meringankan, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan. 2, terdakwa belum pernah dihukum. 3, terdakwa memiliki tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaranya memutuskan: 1, menyatakan terdakwa Wibinanto Halimjati alias Lin Cewe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wibinanto Halimjati alias Lin Cewe pidana penjara selama 8 tahun dikurangi waktu selama terdakwa dalam tahanan. 3, menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4, menyatakan barang bukti angka Romawi 1, barang bukti yang disita dalam berkas perkara Indrasari Wisnuwardana. Angka Romawi 2, barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Pierre Togar Sitanggang. Barang bukti angka Romawi 3, barang bukti yang disita dalam berkas perkara Stand 5. Angka Romawi 4, barang bukti yang disita dalam berkas perkara
atas nama Wiwinanto Halim Jati alias Lin Cewe seluruhnya dipergunakan dalam perkara Indrasari Wisnuwardana untuk selanjutnya ditentukan statusnya. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 atas ditandatangani oleh penuntut umum. Berikutnya atas nama terdakwa Pierre Togar Sitanggang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaranya memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Pierre Togar Sitanggang telah terbukti secara sah dan bersalah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pierre Togar Sitanggang berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan. 4. Menghukum terdakwa Pierre Togar Sitanggang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.411.650.438 jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda milik korporasi, yaitu PT Musimas, PT Musimas Puji, PT Inti Benua Perkasa Tama, PT Mike Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Mega Surya Mas, PT Wira Innomas masing-masing, yaitu 1. PT Musimas senilai Rp1.349.310.594. 2. PT Musimas Puji senilai Rp13.491.352. 3. PT Inti Benua Perkasa Tama senilai Rp2.945.771.920.965. 4. PT Mike Oleo Industri Nabati Industri senilai Rp5.201.108.727. 5. PT Agro Makmur Raya senilai Rp5. PT Agro Makmur Raya senilai Rp27.551.157.031. 6. PT Mega Surya Mas senilai Rp29.178.432.507. 7. PT Wira Innomas senilai Rp171.061.675.094 dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal harta benda terdakwa atau korporasi tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 5. Menyatakan barang bukti angka Romawi 1 barang bukti disita dalam perkara Indrasari Wisnuwardana. Angka Romawi 2 barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Pierre Togar Sitanggang. Angka Romawi 3 barang bukti yang disita dalam berkas perkara Stan 5. Angka Romawi 4 barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Lin Cewe alias Wiwinanto Halim Jati alias Lin Cewe seluruhnya dipergunakan dalam perkara Wiwinanto Halim Jati alias Lin Cewe untuk selanjutnya ditentukan statusnya. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian ditandatangani oleh penuntut umum untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan kami yang izin melanjutkan. Tuntutan pidana atas nama terdakwa Stan 5 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Stan 5 memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Stan 5
telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sten 5 dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sten 5 sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 4. Menghukum terdakwa Sten 5 untuk membayar uang pengganti sebesar 886,484.367,26 rupiah,26 sen. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak korupsi paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda milik korporasi yaitu PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Permata Hijau Sawit, PT Pelita Agung Agri Industri, dan PT Nubika Jaya masing-masing yaitu untuk PT Permata Hijau Palm Oleo senilai 320.824.727 rupiah,52 sen. Untuk PT Permata Hijau Sawit senilai 8.584.264.264 rupiah,39 sen. Untuk PT Pelita Agung Agri Industri senilai 191.935.167.200 rupiah,59 sen. Untuk PT Nagamas Palm Oil Lestari senilai 350.963.069.140 rupiah,5 sen. Untuk PT Nubika Jaya senilai 13.767.239.070 rupiah,26 sen. Dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 20 2001 Junto Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 5. Menyatakan barang bukti yang disita dan terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sten 5 seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Indasari Wisnuwardana untuk selanjutnya ditentukan statusnya. 6. Menghukum terdakwa Sten 5 membayar biaya perkara Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami ajukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Semoga majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini dan kami semua selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap konsisten dalam menegakkan hukum demi tercapai keadilan masyarakat. Jaksa Penuntut Umum Muhammad Esa Eshum, Jaksa Utama Muda. Dilanjutkan. Melanjutkan, Majelis. Tuntutan pidana atas nama terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor.
Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami sampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menunjukkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia atas minyak goreng. 2. Terdakwa kurang mendukung kebijakan pemerintah atas kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sudah berusia tua dan sering sakit pada waktu proses persidangan. 3. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan. Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat 1, pasal 182 ayat 1, huruf A KUHP dan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Dr. Master Parulian Tumanggor untuk membayar uang pengganti sebesar 10.980.601.063.037 rupiah. Jika tidak terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta benda milik terdakwa atau korporasi yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia senilai 6.758.456.258.358 rupiah. PT Multimas Nabati Asahan senilai 3.686.045.318.326 rupiah. PT Sinar Alam Permai senilai 464.124.939.359 rupiah. PT Multimas Nabati Sulawesi senilai 36.975.705 rupiah. PT Wilmar Bioenergi Indonesia 53